Embarkasi haji pertama di Nusantara. Menurut M. Saleh Putuhena dalam bukunya Historiografi Haji Indonesia mengutip cerita Lewis Baterma dari Roma yang pernah menyaksikan kehadiran jamaah haji dari Greater India dan Lesser East Indies Kepulauan Nusantara pada tahun 1503 di Jeddah. Bahkan pada tahun 1526 Portugis menghancurkan sebuah kapal niaga dari Aceh yang hendak menuju Jeddah, namun beberapa kapal lolos. Sebuah sumber dari Venesia menyebutkan periode tahun 1565 hingga 1566, 5 kapal kerajaan Aceh berhasil berlabuh di pelabuhan Jeddah. Pengamat sejarah dari Jakarta, J.J. Rizal menuturkan bahwa orang-orang dari berbagai wilayah dari tanah air harus lebih dahulu berangkat ke Aceh sebelum meneruskan perjalanan haji. Ini termasuk jamaah haji yang berasal dari Jakarta pada masa itu. Peran Aceh sebagai embarkasi haji pertama dalam sejarah Nusantara memang telah dimulai sejak abad 13 dan abad 14. Letaknya yang strategis dan kedikdayaannya sebagai kekuatan besar Islam kala itu menjadi Aceh seperti magnet yang menarik para pedagang, pelancong maupun kalangan intelektual sehingga datang menyinggahinya. Ramainya aktivitas pelabuhan di Aceh tidak lepas dari jumlah pedagang Asia dan Arab yang datang berduyun-duyun. Mereka memindahkan pusat kegiatan perdagangannya di Malaka. Hal ini disebabkan pada tahun 1511 Portugis menyerang dan mengambil alih pelabuhan Malaka yang strategis dan penting di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Kedatangan para pedagang asing ke Aceh membuat masyarakat pribumi semakin akrab berinteraksi dengan mereka. Berawal dari sini, pelabuhan Aceh makin dikenal oleh dunia. Sunok Hokronyo mengatakan bahwa pengiriman seorang duta Mekah ke Aceh tahun 1683 Masehi membuatnya kagum terhadap kehebatan Aceh masa lalu dan dicatat dalam bukunya. Saat ia tiba di Mekah pada tahun 1883, ternyata sumbangan kerajaan Aceh 200 tahun yang lalu masih hangat dibicarakan di sana. Menurutnya, berdasarkan catatan sejarah Mekah yang dipelajarinya, barang-barang hadiah yang sempat disimpan lama di rumah Syarif Muhammad Al-Kharid sebelum dibagikan kepada Syarif yang berhak atas 3/4 dari hadiah dan sedekah diberikan kepada kaum fakir miskin, sedangkan sisanya diserahkan kepada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di masa pemerintah Hindia Belanda, jamaah haji yang akan berangkat dan pulang dari Mekah akan menetap dulu di pusat karantina selama lebih kurang 1 bulan. Berdasarkan berbagai rujukan, ada 2 lokasi karantina haji masa itu, yaitu Pulau Rubiah dan Pulau Onrus di Kepulauan Seribu. Pulau Rubiah menjadikan pusat karantina bagi jamaah haji Aceh dan daerah lain Sumateranya, sedangkan Pulau Onrus menampung jamaah haji di Pulau Jawa. Pusat karantina haji Pulau Rubiah, Sabang Aceh merupakan tempat karantina haji pertama di Indonesia dan termewah pada masanya. Bangunan haji di ujung barat Indonesia itu telah berdiri sejak masa kolonial tahun 1920 silam. Jamaah berangkat haji menggunakan perahu layar menuju Aceh. Dari sana mereka menumpang kapal dagang menuju India. Tak ada kapal yang langsung membawa mereka ke Mekah. Setelah dari India, mereka melanjutkan perjalanan menaiki kapal ke Yaman. Jika beruntung, mereka mendapatkan kapal yang langsung ke Jeddah. Rute perjalanan ini bisa memakan waktu setengah tahun dalam sekali keberangkatan.
Kendala lain yang harus dihadapi jamaah haji adalah karamnya kapal yang ditumpangi hingga mengakibatkan penumpang kapal tenggelam atau terdampar di pulau. Ada pula jamaah haji yang harta bendanya dirampok bajak laut atau malah hartanya dijarah oleh awak kapal itu sendiri sehingga niat berhaji pun kandas. Perjalanan ibadah haji dari Hindia Belanda mulai dimudahkan ketika terusan Suez dibangun pada tahun 1869. Saat itu, jumlah kapal uap yang berangkat dari Hindia Belanda menuju Jeddah semakin ramai. Bukan hanya mereka yang berhaji, tetapi juga yang bermukim di Mekah. Akibatnya, jumlah jamaah haji yang pulang ke tanah air lebih banyak dibanding yang tinggal di sana. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah kolonial. Dikutip dari buku Ensiklopedia van Nederlands Indie karya E.J. Briel dan Matthias Nijhuis, otoritas di Hindia Belanda kala itu tidak dapat mengawasi aktivitas penduduk Hindia di luar pelaksanaan ibadah haji. Saat itu, pemikiran pan-Islamisme di Timur Tengah sedang marak. Pemerintah Hindia Belanda khawatir gagasan dari pemikiran itu masuk ke wilayah jajahan dan memunculkan gerakan perlawanan di masyarakat. Akhirnya, pemerintah Hindia Belanda membuka konsulat di Jeddah pada tahun 1872. Di samping itu, pemerintah Hindia Belanda juga mulai menangani langsung proses ibadah haji, mulai dari keberangkatan hingga pemulangan ke tanah air. Sabanglah cikal bakal embarkasi haji Indonesia bermula.